Saya ke Pak Irwan Hunawa. Alhamdulillah ada malah otak bagian. Dari tadi saya ini tunggu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Hadi yang saya hormati, para senior saya yang saya hormati, Pak Prof, Pak Udin, Pak Harunoho, ini adalah senior-senior saya yang saya hormati, teman saya anggota DPR, teman-teman saya Kadis, Kabid yang sempat hadir, LSM, teman saya, adik-adik mahasiswa, aktivis yang saya hormati, hadirin yang insya Allah kita di tempat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang ngambil bilang amin mau masuk surga. Amin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya sedikit kembali ke topik penataan, ada tanda kutip wajah Gorontalo dan pembangunan infrastruktur gagal. Tanda tanya. Tanda tanya di situ. Berarti perlu dipertanyakan, apakah pembangunan infrastruktur di kota Gorontalo gagal? Saya bilang tidak. Ada barometer pengukur untuk gagal atau tidaknya. Saya mau ingin jelaskan kenapa dapat lihat semraut wajah kota hari ini. Kalau diizinkan saya menjelaskan satu persatu. Saya meminta waktu 59 menit Pak Hadi. Ya. Dikurangi 5. Ya. Yang pertama, saya kepingin jelaskan kota ini sangat kecil. Kota itu cuma 79,2 km persegi. Yang hari ini saya kepingin menjelaskan kepada publik bahwa ada 14 ruas jalan yang diperbaiki. Ada 14 ruas jalan yang diperbaiki. Salurannya ada 5. IPA, instalasi pengolahan air bersih, ada 3. Belum yang dibantu lewat provinsi, lewat PEN, jalan yang ada di Andalas, dan ada yang Cokro Aminoto yang ada di Jalan Dua Susun. Satu lagi ada yang dari APBN, yaitu Pasar Sentral. Bayangin luasan yang ada 79 dibangun bersamaan. Dapat lihat kumuh tidak? Kelihatan kumuh. Tetapi saya kepingin memberitahukan bahwa di mana-mana namanya pembangunan pasti kelihatan kumuh. 2023 wajah kota akan berubah total. Karena hari ini di 2022 kita sementara membangun. Contoh kasus yang saya kepingin katakan bahwa ketika kita bangun rumah yang sokaka, mau bongkar kamar mandi, kotor enggak kita punya rumah? Kotor, pasti. IPA itu sudah 20 tahun tidak pernah dijamak, sehingga masyarakat mengeluh airnya kabur, airnya seperti kencing ayam. Maka DPR dan pemerintah memikirkan bagaimana semua instalasi pipa itu diganti dengan baru. Untuk apa? Supaya air yang diterima oleh masyarakat itu jernih dan kuat. Itu sasaran pembangunannya yang dikeluhkan oleh masyarakat. Perlu kita ketahui bersama bahwa kota Gorontalo itu kota jasa. Kota jasa, apa yang harus perlu kita siapkan? Maka infrastrukturnya yang harus disiapkan. Selama 2 tahun masa pandemi yang tidak pernah direncanakan oleh siapa saja, negara manapun
tidak ada pembangunan. Kita dapat kesempatan mendapatkan dana PEN 294 miliar. Ini kesempatan. Kapan lagi kita akan dapat itu? Sehingga di mana-mana infrastruktur untuk menopang perekonomian dibangun. Contoh, ada yang jalan yang Kalimadu, itu dapat penolakan luar biasa. Buat apa mau bangun itu? Tetapi apa yang harus kita lihat hari ini? Ada ekonomi-ekonomi yang tumbuh di situ dan tempat ngumpul orang di situ. Hari ini memang kita masih mengalami yang disebut deklarasi pembangunan itu. Mau tidak mau, suka ataupun tidak suka, kita harus menelan pil pahit itu. Bayangin ruang yang ada 79, ada 14 ruas jalan yang diperbaiki di mana-mana. Termasuk yang ada di Panjaitan, termasuk yang ada di Andalas, termasuk Jalan Lupoyo, Jalan Anggur, Jalan Jeruk yang Patipahari itu yang sering dikeluhkan, itu alhamdulillah sudah. Jalan Durian yang ada di kompleks saya ada. Ada 14 Pak ruas jalan yang diperbaiki. Dikerjakan di tahun ini. Dan itu ada waktu tertentu, apalagi dana PEN. PEN itu harus 90% dana itu harus terserap. Kalau tidak terserap itu akan lagi persoalan baru yang muncul. Sehingga sebagai DPR tingkat pengawasannya kita mendorong, ayo percepat. Semua pekerjaan dipercepat. Tetapi lagi-lagi ini sebuah pekerjaan yang membutuhkan waktu dan tenaga. Jadi apa yang kita lihat hari ini memang benar. Kita tidak pungkiri bahwa pembangunan pasar sentral, kenapa kita tidak selalu apa yang dikatakan oleh Ibu Kabid tadi, tidak serta-merta. Kasihan orang yang tidak pernah berdagang 2 tahun, tiba-tiba Satpol datang ke situ, dia usir, jangan mau jual di situ ngoni. Bukan Sabele yang mau dapat, persoalan yang mau dapat Pak. Apa yang harus disiapkan oleh pemerintah? Maka kasih selesai kamar dulu itu pasar sentral. Dan hari ini saya melihat sudah 80% pasar sentral itu sudah bagus. Apalagi yang harus diintervensi oleh pemerintah? Setelah pasarnya bagus, pasti jalannya rusak. Benar gak? Jalannya rusak pasti. Buat apa pasar gagah tapi Polibayalo kek? Maka kami sebagai ini bagaimana memutar otak untuk mendapatkan kurang lebih ada 25 miliar untuk merenovasi jalan yang ada di Budi Utomo sekelilingnya. Pemerintah dan DPR untuk mendorong lagi itu supaya begitu pasar jadi, jalannya bagus, para penjualnya enak, dan para pengunjung untuk membeli bagus. Ini fungsi di mana pembangunan kita kepingin mengintervensi pembangunan itu. Jadi kalau menurut saya sebagai anggota DPR, kita punya pemikiran yang sama bahwa jangan sampai pembangunan ini gagal, dan ini merupakan presiden buruk buat kita kalau ketika pembangunan gagal yang ada di Kota Gorontalo. Tetapi saya optimis karena saya yang ada di dalamnya merumuskan bersama-sama DPR. Kebetulan juga saya ada di tim TAP Banggar. Saya tahu persis, saya kawal persis apa yang harus dibuat. Karena itu maka hari ini yang ada ya bersabar. Sampai kapan bersabar? Ada batas waktu. 2023 pasti pekerjaannya akan selesai. Ketika kalau misalkan masih ada, ya lain-lain. Mungkin tidak separah yang terjadi di 2022 itu. Kira-kira begitu Pak Hadi. Terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya kami kaitkan juga di judulnya. Jadi wajah kota dan pembangunan infrastruktur. Itu kan berkaitan. Nah, tapi yang disoroti tadi ini yang terjadi bahkan ada yang sebelum pembangunan yang di 14 ruas jalan tadi itu. Misalkan tentang PKL. PKL itu kan kesembrautan pedagang kaki lima yang di sepanjang ruas jalan itu kan ada yang malah sudah ada lebih dulu sebelum tahun ini. Dari tahun-tahun kemarin sudah ada. Kemudian soal penyediaan lahan parkir oleh pengusaha. Misalnya kafe dan restoran. Sekarang kafe-kafe itu berdiri tanpa menyediakan lahan parkir. Sehingga pengunjung itu parkirnya di ruas jalan. Ini kan mengganggu juga. Saya minta tanggapannya. Iya, dan saya mau tangkap. Ya. Artinya begini, seorang pengusaha yang berinvestasi tanpa harus dia melanggar norma-norma aturan yang ada. Jadi apa yang dikatakan oleh sahabat saya, memang dalam aturan itu ketika dia sebelum mengeluarkan izin pemerintah dalam hal ini memang sudah ada tempat spasi yang disediakan parkirnya. Dan itu tidak diiyakan oleh pengusaha itu. Sekarang apa yang harus dibuat? Maka kita harus mendorong kepada pengusaha yang berinvestasi untuk mendapatkan, untuk memberikan lahan parkir seperti apa yang ada terjadi di Indomaret, Alfamart, ada lahan parkir. Itu maksudnya, ketika kita tidak menutupi orang berinvestasi di kota Gorontalo, tetapi dia harus mampu menjalankan apa yang menjadi peraturan yang ada di kota itu sendiri. Maka yang terjadi itu saya paham bahwa yang terjadi hari ini, yang lagi heboh itu yang di depan Unisannya. Ya, salah satunya. Salah satunya. Ya. Itu yang terjadi. Sehingga kita sudah mengambil bagian untuk memanggil. Beliau mengatakan meminta waktu, Pak, karena ini masih pandemi, kita orang masih membutuhkan untuk bagaimana supaya perekonomian itu bisa tidak serta-merta kita orang kalau misalkan harus tutup, kan tidak seperti itu pendekatannya. Ada pendekatan secara kekeluargaan, persahabatan. Kan ini bentuk-bentuk pendekatan supaya bukan berarti dia itu melanggar, tidak. Tetapi bayangin ada berapa banyak orang yang bekerja di situ. Plusnya itu yang harus kita pikirkan. Pada saat pengeluaran izin tidak disurvei lokasinya. Itu kan bagian yang survei, Pak. Saya tidak bisa masuk di situ. Karena bukan bagian sebagai anggota DPR. Anggota DPR bisa pertanyakan itu. Nanti saya akan pertanyakan. Yang jelas bahwa ada aturan yang mengatur tentang itu. Berikut saya kepingin. Sebab begini Pak Irwan, kasihan juga pengusaha. Jangan sampai nanti sudah dibangun, baru dikatakan ini menyalahi aturan. Mereka sudah terlanjur bangun. Harusnya ketika dari awal mengeluarkan izin sudah ditegaskan bahwa harus ada lahan parkir. Jangan nanti setelah mereka bangun kemudian dituntut lahan parkir, sudah terlanjur itu. Kalau saya melihat bahwa ada ruang spesi ruang parkirnya itu. Cuma hari ini ruang spesi yang disediakan itu untuk sementara orang bikin tempat jualan. Ya, orang bikin tempat jualan yang semestinya itu untuk lahan parkir. Dan itu bukan hanya satu kafe, Pak, hampir sebagian besar. Sebagian besar. Ya. Kan kita lihat itu yang terjadi di mana di pusat kota itu seperti itu. Maka apa yang strategi yang harus diambil oleh pemerintah untuk menegakkan perda-perda yang sudah ada? Kapan yang akan dilaksanakan? Kan itu persoalan. Kapan akan dilaksanakan itu? Maka secara kekeluargaan kita masih mohon atau meminta kepada pengusaha-pengusaha yang ada agar kiranya ini ditegakkan supaya tidak jadi persoalan ke depan.
Itu langkah-langkah itu yang sudah diambil, Pak. Baik. Ya, kita berharap penegakan aturan harusnya di awal, Pak. Ya. Jangan nanti belakangan.